Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barakah hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Baik, kita kembali lagi dengan Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, juz 1, nomor babnya 21, nomor hadisnya 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab raf'il ilmi, hilangnya ilmu, wa duhuril jahli, dan tampaknya kebodohan. Bab hilangnya ilmu, karena ilmunya sudah hilang, maka yang muncul adalah kebodohan. Waqala, dan berkata siapa Rabi'ah, layan bagi tidak pantas, li ahadin bagi seseorang, indahu di sisi ahad, opo syai'un sesuatu, minal ilmi dari ilmu, ayyudayyi'a bahwa menyia-nyiakan dia, nafsahu pada dirinya. Jadi Rabi'ah berkata, tidak pantas bagi seseorang yang mempunyai ilmu tapi dia menyia-nyiakan dirinya. Artinya dia punya ilmu namun tidak mau menyampaikan ilmu yang dia kuasai. Hadasana Imran ibnu Maisarah qala hadasana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas qala, berkata Anas qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya dari tanda-tandanya kiamat, iku ayyurfa'a, bahwasanya diangkat opo al ilmu, ilmu, wa yasbutu, dan tetap opo al jahlu, kebodohan, wa yusroba, dan diminum opo al khomru, khomer, yang memabukkan, wa yadharu, dan tampak opo azina, perzinaan. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya termasuk tanda-tandanya kiamat itu apabila ilmunya diangkat. Ilmunya diangkat itu dengan cara dimatikannya para ulama, ya, dimatikannya para ulama, atau ilmu diangkat itu dengan cara ulamanya tidak mau menyampaikan ilmu, lama-lama hilang ilmu itu. Contohnya mungkin ada seorang ulama, seorang mubaligh yang sudah khatam kutubus sittah contohnya. Dia selesai tugas kemubalighannya, kemudian dia tidak menyampaikan ilmu yang dia kuasai. Berjalannya waktu terus bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akhirnya ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi hilangnya ilmu itu ada dua. Yang pertama dengan cara Allah mematikan ulama. Yang kedua Allah mematikan ilmunya, yaitu dia punya ilmu tapi dia tidak mau menyampaikan ilmu tersebut. Akhirnya ilmunya mati dengan sendirinya. Kemudian karena
ilmunya itu sudah hilang, maka tetaplah kebodohan. Banyak orang-orang yang bodoh di dalam mengambil hukum tidak sesuai Quran dan hadis, hanya dengan ra'yu dan juga kepentingan pribadi atau hawa nafsu. Jadi di dalam memberikan hukum, karena ilmunya sudah hilang, yang terjadi ya hawa nafsu, memberikan hukumnya sak maunya sendiri, gitu. Dengan hukum sesuai dengan pemikirannya. Ini. Kemudian tanda-tanda kiamat yang lain yaitu dengan diminumnya khomer. Banyak orang yang mabuk, ya, mabuk itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa, dan juga tampaknya perzinaan. Banyak orang-orang yang berbuat zina, ya, sudah tampak, bahkan mereka tidak malu-malu melakukan perbuatan zina, ya, berbuat zina di halte, ya, berbuat zina di tempat berhentinya orang menunggu kendaraan, ya, berbuat zina di bawah kolong jembatan, ya, berbuat zina di pinggir-pinggir jalan, ya, itu sudah kelihatan. Bahkan nanti parahnya lagi, mereka berbuat zina di tengah jalan sampai orang yang alim itu berkata, "Mbok yo jangan di tengah-tengah jalan, aku mau lewat. Kalau mau zina itu yo mbok yo minggir." Nah, itu saking banyaknya perzinaan. Nah, ini sudah muncul, ya, sudah terjadi, bahkan tiap tahun meningkat, ya. Dulu tahun 2000 berapa ya, 2010-an lah, ya. Itu dilihat ketika anak baru lulus SMP hendak mau SMA, itu dites keperawanannya, ternyata sudah banyak yang sudah tidak perawan. Nah, ini berarti perzinaan sudah merajalela. Tanda-tandanya ya sudah mendekati kiamat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, supaya memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh, sehingga nanti ketika kiamat terjadi, kita sudah mempersiapkan diri kita dengan bekal yang banyak, sehingga bisa mendapatkan ridhonya Allah, yaitu surganya Allah. Hadasana Musaddadun qala hadasana Yahya an Sya'bah an Syu'bah an Qatadah an Anas qala, berkata Anas, liuhaddisannakum, niscaya menceritakan sungguh aku kum pada kalian, hadisan pada hadis, la yuhaddisukum, tidak ada yang cerita kum pada kalian, siapa ahadun, seseorang, ba'di, setelahku. Jadi Anas berkata, aku akan menceritakan hadis, akan menyampaikan hadis kepada kalian setelah aku wafat. Tidak ada seseorang yang menceritakan hadis itu. Jadi yang punya hadis ini hanyalah Anas saja, yang lain nggak punya. Maka oleh Anas disampaikan hadis itu. Sami itu mendengar aku Rasulullah, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, min asyrati sa'ah, dari tanda-tandanya kiamat, ayyakila, bahwasanya sedikit siapa, bahwasanya sedikit opo al ilmu, ilmu. Yang pertama, tanda-tandanya kiamat itu adalah ilmunya mulai sedikit, ya, dengan cara ulamanya dimatikan, penerusnya tidak mempunyai semangat untuk untuk menerima ilmu, ya, untuk menimba ilmu, lama-lama ilmunya sedikit, ya. Ya, contohnya seperti yang disampaikan, ya, oleh pengatur daerah itu,
Dulu di mana itu yang tadinya Amanillah ya, karena generusnya itu tidak mempelajari ilmu sehingga lunturlah Islam, kemudian menjadi Manila. Nah, itu yang tadinya mayoritas Islam, nama daerahnya Amanillah, sekarang menjadi Manila karena generusnya tidak mau menimba ilmu agama. Yang terjadi seperti itu. Kayak di Spanyol juga sama. Ya, dulu termasuk kiblat atau apa ya? Ya pokoknya sumbernya Islam selain di Mekah. Ya sekarang tinggal nama, menjadi apa? Museum. Nah, masjidnya jadi museum ya karena pemuda-pemuda Islamnya dia tidak mau mencari ilmu kepada ulamanya. Akhirnya ya hilang ilmunya. Sedikit ilmunya. Wayat haru dan tampak opo al jahlu kebodohan. Wayat haru dan tampak opo azina perzinaan. Akhirnya ilmunya habis, hilang. Yang ada hanya kebodohan, rokyu yang menjadi patokan hukum ya rokyunya. Dan nampak banyak perzinaan. Watak suruh dan banyak siapa an-nisa'u perempuan. Banyak perempuan. Wayakila dan sedikit opo siapa ar-rijalu laki-laki. Hatta sehingga yakuna ada lihomsina bagi 50 imro'atan perempuan. Al-qayyimu orang yang mengatur atau meramut. Al-wahidun yang satu. Jadi banyak perempuan, sedikit laki-laki, sampai-sampai 50 perempuan itu diramut oleh satu orang laki-laki dan mereka semua minta dijima. Nah, ini berarti ya menunjukkan tanda-tandanya kiamat. Dulu di daerah Timur 3 ini juga pernah ya, pada waktu Pak Irfan itu memerintahkan muda-mudi untuk menutup mata, kemudian ditanya siapa yang siap untuk menikah. Dari sekian banyaknya muda-mudi itu laki-laki cuma 2 kalau nggak salah waktu itu yang ngangkat tangan, dan perempuannya itu ada 20 atau sampai 30 perempuan yang mengangkat tangan dengan menutup mata siapa yang siap untuk menikah. Lah ini juga sudah menjadi tanda di dalam jamaah sendiri, laki-laki yang sudah siap untuk menikah waktu itu, padahal banyak pengajian muda-mudi itu cuma 2 orang, sedangkan perempuan 30 orang. Berarti kan berapa banding berapa itu? Nah ini, maka kita supaya memperbanyak ibadah, memperbanyak mengaji, memahami ilmu, sehingga bekal kita cukup untuk menghadapi dunia akhirat, kehidupan akhirat. Babu bab fadlil ilmi, keutamaannya ilmu. Bab keutamaannya ilmu. Hadasana Sa'id al-Ufair qala hadasani Lais qala hadasani Ukail an ibni Syihab an Hamzah ibni Abdillah ibni Umar ana ibna Umar qala berkata siapa ibni Umar, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, baina antaraku anak aku iku naimun orang yang tidur. Maksudnya suatu ketika aku tidur. Uti itu diberi aku bikodahin dengan wadah labanin susu.
Fasyaribtu maka minum aku, hatta sehingga ini sesungguhnya aku, la aro niscaya melihat aku, la aro niscaya melihat aku, arya pada seger, yakhruju keluar apa seger, min atfarin fi atfari di dalam kuku. Ya minum susu seger, ya, kesegarannya itu sampai ke kuku. Jadi suatu saat aku bermimpi, diberi wadah yang ada air susunya. Kemudian aku minum sampai aku merasakan kesegaran air susu itu sampai ke ujung kuku. Saking segernya minum susu, nah itu sampai ke ujung-ujung kuku. Wah, ini susu apa ini yang diminum oleh Nabi? Cuma kemudian atau itu memberikan aku fadli pada sisaku, memberikan sisa susu yang diminum oleh Nabi. Umar bin Khattab pada Umar bin Khattab. Ya, di dalam mimpi tersebut Nabi memberikan sisa air susu yang diminum oleh Nabi kepada Umar bin Khattab. Lalu berkata mereka, sahabat, fama maka apakah awal tahu mengartikan engkau pada impian, ya Rasulullah wahai Nabi. Terus apa artinya mimpi engkau Nabi? Engkau minum susu seger sampai ke ujung kuku, kemudian sisa air susu itu engkau berikan kepada Umar. Nah ini artinya apa Nabi? Qala bersabda siapa Nabi? Al ilma, ilmu. Itu adalah ilmu. Babun bab al-futya memberi fatwa. Wahua dan orang wakifun orang yang berhenti ala dabbatin atas kendaraan, wa ghairiha dan selain kendaraan. Jadi memberikan nasihat dengan naik kendaraan itu boleh atau enggak atau bagaimana? Ada sana Ismail kola, atau mungkin lagi pulang ngaji, ya, mubaliknya baru naik mobil, kemudian ada jamaah yang ngetok pintu terus bertanya, caleg, ya, contohnya begitu. Ada sani Malik an ibni Syihab an Isa ibn Talha ibni Ubaidillah an Abdillah ibni Amr ibni As, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa berhenti siapa Nabi fi hajatil wada di dalam haji wada bimina di Mina. Jadi pada waktu itu Nabi berhenti di Mina waktu haji wada. Haji wada itu terjadi pada tahun 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Hijriah pada tahun 10 Hijriah Nabi berhenti di atas kendaraannya, ya, berhenti di atas kendaraannya tujuannya agar ditanya, linnasi karena manusia yas'alunahu bertanya mereka kepada Nabi. Nabi berhenti itu karena ada yang nanya. Faja'ahu maka datang pada Nabi sopo rojulun orang laki-laki. Faqala berkata siapa rojul, lam ash'ur tidak mengetahui aku. Fahalakotu maka cukur aku.
Qabla an adbaha, sebelum bahwa menyembelih aku. Nabi, aku belum tahu urut-urutannya melakukan ibadah haji. Nah, karena sudah terlanjur, aku cukur dulu sebelum menyembelih itu bagaimana. Karena aku belum tahu Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, idbah, menyembelihlah kamu, wala haraja, dan tidak dosa. Oh, enggak apa-apa, ya wis. Ya, karena sudah terlanjur, ya sudah, kamu menyembelihlah. Kamu menyembelih itu tidak apa-apa. Faja'a, maka datang siapa akhorun yang lain. Faqala, maka berkata siapa akhor, lam ash'ur, tidak mengerti aku. Fanah hartu, maka menyembelih aku. Qabla an aromi, sebelum bahwa melempar jumroh aku. Kemudian datang lagi orang lain bertanya kepada Nabi, aku belum tahu hukumnya, belum tahu urut-urutannya, maka aku menyembelih sebelum melempar jumroh. Itu bagaimana Nabi? Qala, bersabda Nabi, irmi, melemparlah kamu, wala haraja, dan tidak dosa. Ya wis, kadung terlanjur, ya sudah, kamu tinggal melempar jumroh sana. Famasu'ila, maka tidak ditanya siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an syai'in, tentang sesuatu, kudima, yang didahulukan apa sesuatu, wala, dan tidak, ukhiro, yang diakhirkan apa sesuatu. Kudima wala ukhir itu maksudnya sesuatu yang harusnya dikerjakan di depan, maka dikerjakan di belakang. Atau sesuatu yang harusnya dikerjakan di belakang, kok dikerjakan di depan. Nah, itu ditanyakan kepada Nabi. Ila, kecuali qala, bersabda Nabi, if'al, mengerjakanlah kamu, wala haraja, dan tidak dosa. Wala haraja, dan tidak dosa. Ya enggak apa-apa, ya kerjakan. Jadi pekerjaan haji pada tanggal 10 Hijriah, ya, itu pada tanggal 10, pekerjaan haji pada tanggal 10 itu boleh dibulak-balik. Tanggal 10 Dzulhijjah itu boleh dibulak-balik. Pekerjaan haji pada tanggal 10 itu boleh dibulak-balik. Babun, bab, man, orang, ajaba, yang menjawab siapa orang, al-futya, pada fatwa, bi isyarati, dengan isyarah, al-yadi, tangan, warosi, dan kepala. Babnya orang yang menjawab fatwa, menjawab fatwa dengan isyarah menggunakan tangan dan kepala. Hadasana Musa ibnu Ismail qala hadasana Wuhaib qala hadasana Ayub an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya siapa Nabi, fi hajjatihi, di dalam hajinya Nabi. Faqala, maka berkata siapa orang yang bertanya, dabahtu, menyembelih aku, qabla an armi, sebelum bahwa melempar aku. Nabi, aku sudah nyembelih kurban, tapi aku belum melempar jumroh akobah. Fa'auma'a, maka isyarah siapa Nabi, biadihi, dengan tangannya. Qala, bersabda Nabi, wala haraja, dan tidak dosa. Ya enggak apa-apa. Nabi jawabnya dengan isyarah.
Nabi menjawabnya dengan isyarah, wala harojan, nggak apa-apa. Qala berkata siapa orang yang bertanya, halaqtu cukur aku, qabla an adbaha, sebelum bahwa menyembelih aku. Bagaimana Nabi, saya sudah terlanjur cukur nih, tapi aku belum menyembelih hewan kurban. Fa'auma'a, maka isyarah siapa Nabi, biadihi, dengan tangannya Nabi, wala kharoja, nggak apa-apa, boleh, silahkan. Hadasana al-Maki ibnu Ibrahim kola akhbarona Hamdalah ibnu Abi Sofyan an Salim kola, berkata Salim, Sami itu mendengar aku Abu Hurairah pada Abu Hurairah anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kola, bersabda siapa Nabi, yukobatu, diambil atau digenggam, opo al ilmu, wayat haru, dan tampak opo al jahlu, kebodohan, wal fitanu, dan beberapa fitnah, wayak suru, dan banyak opo al harju, pembunuhan, opo al harju. Kila, dikatakan ya Rasulullah, wama, dan apakah al harju? Nabi, harju itu apa? Faqala, maka bersabda siapa Nabi, hakada, begini, biadihi, dengan tangannya Nabi. Faharrofaha, maka menggerak-gerakkan siapa Nabi pada tangan. Ka'annaha, seakan-akan sesungguhnya Nabi, yuridu, mengendaki siapa Nabi, al-qotla, pembunuhan atau peperangan. Apa itu harju Nabi? Kemudian Nabi menjawab dengan tangan, ya, menjawab dengan tangannya Nabi, yaitu Nabi menggerak-gerakkan tangannya seakan-akan Nabi mengendaki itu adalah peperangan. Jawabannya Nabi dengan isyarah, itu yang disebut harju, yaitu peperangan. Hadasana Musa ibnu Ismail kola hadasana Wuhaib kola hadasana Isyam an Fatimah an Asma kolat, berkata siapa Asma, Ata itu datang aku Aisyah pada Aisyah, wahia, sedangkan Aisyah ikut tusoli, sholat dia. Fakultu, maka berkata aku Asma, ma, apakah sya'nun nasi, tingkahnya manusia. Jadi Asma datang kepada Aisyah yang sedang mengerjakan sholat. Dia berkata, Bu Aisyah, itu manusia pada ngapain ya? Fa'asyarat, maka isyarah siapa Aisyah, ilas samai, ke atas. Fa'idan, maka ketika itu annasu, manusia, qiyamun, berdiri. Nah, jadi Aisyah menjawab pertanyaannya Asma dengan isyarah ke atas. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, subhanallah. Qultu, berkata aku. Faqalat, maka berkata siapa Asma, subhanallah, maha suci Allah. Qultu, berkata aku, ayatun, adakah ayat? Fa'asyarat, maka isyarah siapa Aisyah, biroksihi, dengan kepalanya. Ai, maksudnya na'am, iya. Setelah dijawab oleh Aisyah bahwa Aisyah jawabannya dengan isyarah ke langit, lalu Asma berkata, subhanallah, apakah turun ayat? Lalu Aisyah
menjawab isyarahnya dengan kepalanya yang maksudnya ya turun ayat. Oh ya, mantuk-mantuk. Fakumtu maka berdiri aku Asma hatta sehingga tajallani mengalahkan ni kepadaku opo al-ghusyu pingsan. Faja'altu maka berbuat aku asubu menuangkan aku ala roksi atas kepalaku al-ma'a pada air. Jadi kejadiannya ini ya, setelah dijawab oleh Aisyah, akhirnya Asma berdiri untuk mengerjakan sholat. Untuk mengerjakan sholat. Saking lamanya sholat, Asma mau pingsan. Saking lamanya sholat, Asma mau pingsan. Akhirnya Asma menuangkan air di kepalanya. Jadi ini kejadiannya pada waktu sholat gerhana. Ya, sholat gerhana. Saking lamanya sholat, Asma mau pingsan. Fahamida maka memuji siapa? Fahamida maka memuji Allah pada Allah azza ma mulia wa jalla lagi maha agung. Siapa? An-Nabiyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asna dan menyanjung siapa Nabi alaihi atas Nabi. Alaihi atas Allah. Wa asna dan menyanjung siapa Nabi alaihi atas Allah. Lalu Nabi mukodimah, Nabi nasihat. Cuma kemudian kalau bersabda siapa Nabi? Ma min syai'in tidak ada dari sesuatu. Tidak ada dari sesuatu. Lam akun yang tidak ada aku. Urituhu diperlihatkan akuhu pada sesuatu. Ila kecuali ro'aituhu melihat akuhu pada sesuatu. Fi makomi di dalam tempatku. Hatta sehingga al-janatu pada surga, wan naru dan neraka. Jadi setelah selesai sholat gerhana, Nabi nasihat ya, tidak ada sesuatu yang tidak diperlihatkan kepadaku kecuali di tempat berdiriku ya, kecuali bertempat di tempat berdiriku. Waktu di situ Nabi sholat gerhana, Nabi ditampakkan keadaan surga dan neraka. Nabi ditampakkan surga dan neraka. Jadi dari hadis ini juga disunahkan ya. Ketika selesai mengerjakan sholat gerhana, itu sunnahnya ya nasihat. Nasihat tentang ya kebesaran Allah, tentang surga dan neraka. Atau perkiling bagi jamaah. Itu sunnahnya. Fa'auhiya maka memberi wahyu siapa Allah ilayya kepadaku. Annakum sesungguhnya kalian tuftanuna diuji kalian, diberi fitnah kalian, fi kuburikum di dalam kuburan kalian, misla au qoriban mislan semisal, au qoriban atau lafadznya qoriban dekat. Jadi Allah memberikan wahyu kepadaku sesungguhnya kalian akan diuji di dalam urusan kubur. La adari tidak tahu aku Fatimah. Ai di mana? Dalika demikian itu lafadz
Saya nggak tahu apa lafadz kuburan itu. Maksudnya apa? Qalat berkata siapa Asma'u Asma, yang dimaksud tuftanuna fi kubur, yaitu min fitnati Masihid Dajjal, dari beberapa fitnahnya penjelajah Dajjal. Dari fitnahnya beberapa penjelajah Dajjal. Yuqalu dikatakan, ma apakah ilmuka ilmumu? Di dalam kuburan itu akan ditanya. Bihadar rojul, dengan ini laki-laki, maksudnya Muhammad, Nabi Muhammad. Fa'amal mukmin, maka adapun orang iman, au mukinun, atau orang yakin. Di dalam kubur, fitnah kubur itu ya termasuk fitnahnya Dajjal, dan akan ditanya di dalam kubur tentang pengetahuanmu kepada Nabi Muhammad. Ketika orang itu iman, yakin, maka dia langsung menjawab bahwa hada Muhammad Rasulullah. Jadi dia akan menjawab, oh ini Nabi Muhammad, hamba Allah dan utusannya Allah, dengan bahasa kuburan. Ya nggak tahu bagaimana caranya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ya, yang ada di dalam kuburan. Ya, kita nggak tahu karena belum pernah nyoba ya. Ya, belum pernah mencoba, sehingga dengan bahasa apa jawaban dan pertanyaan para malaikat kepada manusia di dalam kubur. La adri, tidak tahu aku Fatimah, bi ayyuhuma, dengan manakah keduanya lafadz. Qalat berkata siapa Asma'u Asma. Wa yaqulu, maka berkata siapa orang iman, huwa rajul, iku Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusannya Allah. Ya, Asma tidak tahu bahasa yang dijawab oleh ahli kubur dalam pertanyaannya. Dia berkata kalau orang iman, maka dia akan mengatakan bahwa rajul ini adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Ja'ana, datang siapa Muhammad pada kami, bil bayyinati, dengan membawa keterangan, wal huda, dan petunjuk. Fa'ajabna, maka mengabulkan kami, wattaba'na, dan mengikuti kami. Huwa rajul, iku Muhammadun Muhammad, salasun, 3 kali. Dia adalah Nabi Muhammad utusannya Allah, datang kepada kami dengan membawa keterangan dan petunjuk, dan kami mengabulkan ajakannya, kami mengikuti terhadap sunnahnya, perintahnya. Dia adalah Nabi Muhammad. Wah, ini bener nih Nabi Muhammad ini. Ini Nabi Muhammad. Kalau orang iman begitu. Jadi kalau orang iman, sewaktu masa hidupnya dia ibadah, netepi kewajiban-kewajiban kepada Allah, Rasul, kepada pengatur, ya. Maka ketika mati ditanya oleh malaikat, ya otomatis dia bisa menjawab. Ya. Secara otomatis dia akan menjawab karena amalan-amalan yang dia kerjakan sewaktu masih hidup di dunia. Fayuqalu, maka dikatakan, nam, tidurlah kamu, solihan yang baik. Ya udah, ketika sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan fitnah dalam kubur, maka diperintahkan untuk tidur yang enak. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan seperti tidurnya pengantin
baru. Justru kalau pengantin baru itu malah nggak bisa tidur loh. Coba tanya sama yang lainnya. Ya, tanya aja pengantin baru. Malam pertama tidur nggak mas? Utik-utik malah. Itu sibuk ya, dengan kehidupannya ini. Tapi ini hanya istilah saja. Hanya istilah saja. Qad alimna, sungguh telah mengetahui kami, in kunta, bahwasanya ada kamu, lamukinan, niscaya orang yang yakin, bihi, dengan Nabi Muhammad. Kami tahu kalau kami ya, mengetahui bahwa kamu itu adalah orang-orang yang yakin dengan Nabi Muhammad. Wa amal munafikun, dan adapun orang-orang munafik, au murtabun, atau orang-orang yang ragu-ragu. Kalau dia orang munafik atau orang yang ragu-ragu, la tadri, tidak tahu akunya Fatimah. Aimana dalika, demikian itu lafat. Qolat, berkata siapa Asma'u, Asma. Fayaqulu, maka berkata siapa munafik atau murtab, la adri, tidak tahu aku. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, ya, mereka menjawabnya nggak tahu aku. Sami itu mendengar aku, anasa, pada manusia, yakuluna, berkata mereka, syai'an, pada sesuatu. Fakultuhu, maka berkata aku pada sesuatu. Wah, saya nggak tahu siapa rojul itu. Yang saya dengar dari manusia, katanya dia adalah Nabi Muhammad. Berarti tidak ada ketetapan di dalam hatinya, ya, sehingga dia mengikuti terhadap apa yang diomongkan oleh orang yang lain. Wah, jerene iki Nabi Muhammad, tapi mbuh ya. Nah, itu karena nggak yakin. Semasa hidupnya dia menetapi kemunafikan, seperti hadis-hadis yang sudah saya sampaikan di hadis Bukhari yang awal, dengan menetapi kemunafikan, sehingga ketika di alam kubur, ya jawabannya seperti ini. Wah, nggak tahu aku, jari ini wong. Nah, apa aja katanya orang lain, ya dia Muhammad, tapi aku nggak yakin kalau itu Nabi Muhammad. Ya, akhirnya dibogem oleh malaikat, ya, dibogem oleh malaikat. Makanya dalam hadis itu jelaskan bahwa kuburan ini adalah pertamanya tempat di mana selamatnya seseorang atau tidaknya seseorang. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, maka malaikat akan mengatakan 6 solihan. Nanti ke depannya, ya, setelah dari alam kubur naik ke alam-alam selanjutnya sampai masuk ke dalam hisaban, itu akan dipermudah. Karena di awal itu sudah mudah baginya, bagi orang-orang yang iman. Tapi kalau di alam kubur saja itu sudah mendapatkan kesusahan, nggak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat penjaga kuburan, ya, yang menanyakan terhadap itu, nah, akhirnya kedepannya juga semakin susah, semakin berat. Maka kuburan itu adalah tempat awal di mana orang itu bisa selamat atau orang itu tidak selamat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi